Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan terus semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Life can hit you so hard down to the ground. But no matter how many times life hits you, you can still rise again. Dari Prince Willis. Seberapa banyak kali kehidupan bisa menghantam Sobat Boci begitu keras, Sobat Boci tetap bisa bangkit lagi. Segala sesuatu dalam hidup ini memiliki dua sisi. Ada yang baik dan buruk, enak atau tidak enak, pahit dan manis. Ada istilah yang sering dipakai dulu banget untuk menggambarkan orang tua yang sudah berpengalaman menjalani hidup, yaitu orang tua sudah sering makan asam garam dunia. Episode kali ini akan membahas tentang pahitnya kehidupan. Jadi ini sebenarnya kembali dari ke ceritaku pribadi. Istilah lain yang dipakai itu menelan pil pahit, kalau ada yang pernah dengar. Itu artinya kalah telak atau mutlak. Kali ini kalah telaknya itu dengan kenyataan. Nah, kalau Sobat Boci yang sudah mendengar podcast ini dari lama pasti tahu bahwa judul pahitnya kenyataan ini bukan topik umum ya, atau yang biasa dibawakan di motivasi hari ini. Biasanya aku dan Bobby membahas sesuatu yang positif atau netral dengan judul yang netral. Nah, sekarang aku mulai akan ceritakan kenapa. Nah, ini formatnya sedikit beda. Jadi ceritanya Bobby ini yang akan wawancara diriku. Coba format yang sedikit beda, begitu ya. Nah, berarti sesi curhat Chris ini dimulai. Poppy jadi reporter, wawancara Chris ini. Mari Chris bisa mulai cerita dari awal. Karena ada Sobat Boci tidak tahu detailnya dari awal. Perjalanan Chris atau kondisi yang dialami Chris sekarang ini gimana. Baik, aku akan ceritakan tentang apa-apa yang aku sudah lalui selama beberapa bulan ini. Pertama yang aku ceritakan di beberapa episode lalu tentang keputusanku untuk resign dari pekerjaanku sebelumnya. Sebenarnya itu sudah aku pikirkan lama, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung keluar, langsung mau resign gitu, bukan. Cuma belum berani saja sih mengambil tindakan. Nah, salah satunya alasannya kalau ingat aku pernah bahas tentang zona nyaman, aku ingin coba keluar dari zona nyamanku, mencoba hal baru yang lebih menantang dan menarik. Berapa bulan jauh sebelum aku menyampaikan surat resignku, aku sudah coba browsing-browsing dan searching pekerjaan penggantinya supaya kalau waktu setelah resign tetap ada pemasukan lah setelah resign gitu, ada penggantinya begitu. Yang pertama aku cari jenis pekerjaan atau tipe pekerjaan yang aku cari tentunya yang berkaitan dengan bidang keilmuanku yang aku belajar di kuliah dan pengalaman kerjaku. Hal yang klasik terjadi saat melamar pekerjaan, tentu saja ngirim banyak yang tidak dibalas, sedikit yang merespon kalau tidak lanjut ke tahap berikutnya. Jadi ada beberapa yang masih ngomong maaf Anda tidak lolos begitu, masih ada. Sebagian membalas kembali, lanjut minta tes interview, lalu klasik juga menunggu 2 minggu, diminta nunggu 2 minggu atau lebih dan tidak ada kabar. Ya, mencari pekerjaan memang tidak mudah sih sekarang ini. Aku mencoba untuk melamar lowongan yang sekiranya punya minat di sana. Jadi di luar keilmuanku begitu ya. Nah, ini maksudnya bukan berarti aku menyerah dengan mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangku di awal. Ini berbeda ya. Jujur aku bisa mengatakan kepada Sobat Boci kalau aku mencari pekerjaan yang prospeknya jauh lebih baik yang tidak aku dapatkan di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, bukan saja di pekerjaan terakhir yang aku barusan resign ini. Kembali soal melamar pekerjaan baru yang aku minat di sana. Nah, disinilah kenapa kenyataan pahitnya muncul. Nah, aku tidak bisa memenuhi syarat minimal studinya. Jadi ada persyaratan kalau dalam melamar pekerjaan, ada persyaratan minimal studinya masuk jurusan apa begitu ya, kuliahnya fakultasnya apa begitu ya. Nah, tapi aku tak bisa memenuhi itu langsung karena beda jurusan, beda fakultas. Aku juga tidak punya pengalaman cukup untuk bisa melamar. Jadi kalau bagi Sobat Boci yang tidak tahu, kalau selain minimal keilmuannya, belajar kuliahnya atau sekolahnya begitu adalah pengalamannya. Nah, ternyata pengalamannya juga kurang di sana. Jadi syarat minimalnya dua-dua itu tidak masuk. Lalu aku coba meningkatkan skill dan keahlianku di bidang lain. Aku coba searching, ternyata ini cocok dengan kemampuanku, cocok dengan minatku. Jadi aku coba melamar di situ. Nah, coba aku belajar dulu, lalu aku melamar di sana. Nah, aku belajarnya dari kelas-kelas online. Jadi kelas online sekarang luar biasa ya, paketnya diskonnya gede-gede.
Jadi ambil aja sebisanya gitu. Nah, klaimnya gak semua mengklaim yang sama, cuma klaimnya mengatakan bahwa belajarnya itu tidak sulit, cepat dapat kerjanya. Ternyata tidak seperti itu. Meskipun begitu ya, aku sekarang tetap masih belajar meningkatkan kemampuan karena butuh untuk praktek, tapi aku juga coba-coba melamar. Nah, lowongan yang aku lamarin kebanyakan minta portfolio atau hasil karya yang pernah dibuat dan dipublikasikan sebelumnya. Tentu saja sebagai orang yang mulai dari nol, ya aku tidak punya hal seperti itu dong. Apa memang tidak ada lowongan yang menerima Chris? Seberapa pahitnya kah kenyataan itu? Masa dari seberapa banyak lamaran ditolak semua? Sebenarnya ada satu yang diterima, tapi sistem kerjanya itu proyek, jadi tidak bisa diandalkan, dalam arti tidak bisa dijamin bakal ada terus-terusan gitu ya, karena sistemnya proyek gitu, tidak terlalu berkesinambungan. Ada yang diterima, tapi menurutku seperti kena prank begitu ya. Ada yang sudah bilang, oh kamu sudah diterima di awal, lalu di tengah jalan bilang ditolak begitu. Padahal di awal sudah bilang, oh ini lanjutan tahapnya ini cuma buat tes kok begitu. Ternyata tidak. Ada yang diterima, lalu lanjut sampai tahap-tahap akhir, tapi ternyata ketahuan pekerjaannya tidak sesuai ekspektasiku. Kayak pekerjaannya itu tidak cocok begitu. Kurang bisa mengeluarkan potensiku. Jadi aku tidak lanjut lagi. Oh begitu ya Chris ya. Chris masih ada hal lain yang ingin diceritakan? Aku sambung ceritaku sedikit. Agak frustasi, aku mencoba mencari pekerjaan yang tidak terlalu mementingkan keahlian dan keilmuan. Jadi yang tadi pertama aku coba sesuai dengan bidang keilmuanku, ternyata satu hal tidak dapat, lalu mencari dengan minatku ternyata tidak bisa, lalu mencoba dengan skill minta portfolio, sekarang yang nggak ada hubungannya sama sekali. Nah ternyata yang aku sering ketemukan adalah batas umurnya sudah kelewatan. Karena umurku sudah tidak lagi muda sobat Boci, jadi pastinya perlu punya penghasilan dan memikirkan masa depan. Jadi ya itu yang aku bisa ceritakan, kenyataan pahit yang aku rasakan akhir-akhir ini. Jadi merasa seolah-olah mengalami kemunduran, tertinggal jauh di belakang. Teman-teman seumuranku mungkin sudah bisa beli rumah, beli mobil, lalu beberapa mulai berkeluarga, punya bisnis yang baik. Ya aku masih belum apa-apa. Mungkin Sobat Boci ada yang mau tanya juga ini, sama dengan Bobby. Kalau podcast ini bagaimana? Karena ini juga seperti pekerjaan. Podcast kan orang juga bisa dapat uang gitu. Banyak orang bisa hidup dari podcastnya. Apakah Chris tidak mau seperti itu? Oke, untuk podcast aku tentu juga mau arahnya ke situ juga. Tapi untuk podcast sendiri ini aku belum kepikiran jangka pendeknya untuk dapat income, untuk dapat pemasukan. Karena podcast ini menurutku seperti bisnis yang baru saja rintis. Perjalanannya masih panjang, masih butuh harus dikembangkan lagi, masih bayi istilahnya menurutku, perlu dirawat, ditumbuhkan begitu. Karena fokusku sekarang lebih ke mengembangkan jumlah pendengar. Karena untuk sekarang, aku sebutkan infografis atau data, aku bersyukur banget sampai episode ini rilis, ternyata pendengarnya sudah sampai 400-an di berbagai platform digital yang ada, dan aku berharap jumlahnya akan terus naik terus karena aku percaya bahwa dengan menyampaikan motivasi inspirasi pasti setiap orang juga akan terbantu, setiap orang akan lebih move on lagi, setiap orang bisa lebih semangat lagi menjalani kehidupannya. Nah, dari pengalaman yang sudah Chris ceritakan sejauh ini, apa ada hal yang mau disampaikan ke Sobat Boci? Mungkin Chris ada pembelajaran dari yang sudah dialami selama ini. Aku belajar banyak sebenarnya dari hal ini dan merefleksi diri, berpikir, memproses semua itu. Karena kejadiannya banyak, jadi perlu waktu untuk diproses. Yang pertama menurutku perlu punya plan B, bahkan plan C. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan atau bergantung pada satu hal saja. Kalau kecewa, repot soalnya. Kejadianku gitu ya, aku juga pernah seperti itu. Lalu aku perlu berusaha lebih keras lagi mengejar ketertinggalanku. Memang mencari pekerjaan tidak mudah, tetapi mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan itu lebih sulit lagi Sobat Boci. Itu yang aku ingin kejar sekarang. Jadi barangkali Sobat Boci yang masih di fase yang sama denganku, gak apa-apa, kita berusaha bareng-bareng. Menurutku jangan putus asa, jangan patah arang, jangan tidak mau mencoba lagi begitu ya. Karena memang kalau menurutku karena setiap orang itu unik, jadi setiap orang itu juga berhak punya pekerjaan yang berbeda-beda begitu. Punya pekerjaan yang khusus sesuai dengan keinginannya. Karena aku punya prinsip, aku tidak mau hidup beberapa tahun hanya mengerjakan sesuatu yang tidak aku suka. Jadi aku memulai itu dari sekarang, mengerjakan sesuatu yang aku cari, yang cocok dengan diriku. Salah satunya podcast ini. Terus apa langkah selanjutnya dari Chris dalam proses mencari pekerjaan ini? Maksudnya mencari pekerjaan tetap ya Sobat Boci. Nah, aku masih melanjutkan belajar dan praktek ilmu baru yang sedang aku tekuni saat ini. Karena memang lebih butuh praktek, teorinya sudah terlalu banyak.
terus-terus ngelamar juga nggak coba terus begitu ya. Biasanya kan Chris yang kasih penutup di akhir episode ini. Biasanya di tiap akhir episode Chris yang kasih penutup. Nah, Bobby yang tutup ya kali ini. Oke, nggak apa-apa. Silakan ya, Bobby. Sobat Poki bisa saja mengalami kenyataan yang pahit seperti Chris yang sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan mimpi Chris. Memang yang namanya hidup seperti itu. Tidak semua hidup itu tenang, damai, adil, senang. Kenyataannya ya tidak enak. Jadi jangan menyerah, coba lagi, tetap berusaha ya. Tetap semangat ya Chris. Ya, tetap semangat. Follow podcast ini supaya Sobat Poki tidak ketinggalan episode selanjutnya. Share juga episode tadi ini ke teman-teman Sobat Poki yang membutuhkan. Gratis kok. Terus kembangkan potensi diri kamu. Bye-bye.